Pak Yuda mengamati begitu ya perkembangan dari data center, apalagi ini juga fokus terhadap data center di kota-kota atau Iya, di ibu kota begitu ya. Apakah memang hal ini juga memiliki daya tarik tersendiri untuk menjajaki data center di kota? iya, betul. Baik, jadi data center dalam kota ini memang cukup menarik untuk dibicarakan ya. Karena kalau kita bicara 4 atau 5 tahun yang lalu, data center itu lokasinya adanya di luar Jakarta. Nah, 3-4 tahun belakangan ini data center itu mulai dibangun di dalam kota. Sebetulnya daya tarik awalnya adalah kalau kita lihat dari pengembangan pertumbuhan daripada ekonomi digital, saat ini sudah selalu double dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri, sekitar 8% per tahun. Dan kemudian transaksi digital pun berkembang sangat pesat dan diprediksi 4 kali sampai dengan tahun 2030. Nah, ini menjadi pemicu bahwa perusahaan-perusahaan ataupun para pelaku industri itu harus bisa berkompetisi di pasar ya, karena pengguna internet sendiri sampai saat ini sudah melebihi 150 juta pengguna, which is sudah 80% dari jumlah penduduk di Indonesia. Dan dengan meratanya penggunaan internet tersebut, maka ini menimbulkan transaksi-transaksi digital yang sangat masif ya, terutama di dalam kota. Sehingga penyedia infrastruktur ataupun yang membutuhkan infrastruktur IT ingin agar sistemnya itu lebih dekat ke pelanggannya, which is di dalam kota. Karena akan memberikan kelebihan dari sisi kecepatan dan juga latensi yang lebih rendah. Oke, masih untuk pusat data center di dalam kota begitu sebetulnya dalam mendukung dari kota sendiri menjadi pusat interaksi, komunikasi dan juga bisnis bahkan ekonomi begitu ya. Ya. Ini bagaimana BDDC juga melihat hal-hal tersebut dikaitkan dengan sejumlah aspek? Ya, jadi memang transaksi-transaksi digital tadi itu kan terjadinya di dalam kota, which is sebetulnya pusat bisnis itu kan adanya di sini, di dalam kota. Kalau kita sampelnya kita lihat dari jumlah pengguna ponsel ya. Pengguna ponsel itu sampai dengan sekarang itu kurang lebih ada 354 juta pengguna ponsel di Indonesia, which is sebetulnya melebihi dari jumlah penduduk Indonesia sendiri. Ya. Nah, artinya sebagian besar para pengguna ponsel itu melakukan aktivitinya dan melakukan transaksinya itu melalui ponsel. Sehingga ini menjadikan, ini dibutuhkanlah infrastruktur yang sebetulnya sangat handal agar bisa dekat dengan pelanggannya gitu ya. Nah, menurut data yang kami peroleh juga, transaksi digital ini akan terus berkembang sampai dengan tahun 2030. Oke, berarti secara prospek masih cukup baik begitu ya. Ya. Lalu bagaimana juga infrastruktur yang juga dimiliki oleh BBDC ini juga mampu menunjang bagaimana pusat bisnis dan juga ekonomi di dalam kota juga bisa berjalan dengan baik ke depan? Iya, basically BDDC kami memiliki 2 EZI ya, 2 aset. Yang pertama kami menamakannya itu data center yang lokasinya ada di Jakarta Barat, sehingga kita menamakan itu JBT. Kemudian kita juga mempunyai aset satu lagi yang berada di Jakarta Timur yang kita namakan JST, Jakarta Selatan Timur. Kalau yang JBT tadi Jakarta Barat Tangerang, kira-kira gitu. Nah, 2 data center ini memang kita hadirkan di dalam kota agar bisa melayani pelanggan di dalam kota ya. Nah, yang di JBT ini sebetulnya sudah mulai beroperasi dari tahun 2021 dengan kapasitas 1,5 megawatt. Nah, kebetulan juga kita punya lahan ya, punya lahan lagi 1,4 hektar yang akan kami kembangkan untuk fase berikutnya. Nah, kemudian yang kedua, data center kami yang kedua itu lokasinya di Jakarta Timur. Kita mempunyai 1 gedung yang sudah kita bangun dengan kapasitas 5 megawatt yang sudah siap melayani customer yang ada di area Jakarta Timur dan Selatan. Nah, dari 2 data center ini masing-masing punya sertifikasi yang sangat tinggi. Kalau untuk JBT tadi sertifikasinya di uptime di tier 3. Kemudian yang di JST kita mempunyai sertifikasi itu di tier 4. Sehingga dua aset kami ini sangat reliable dan sangat scalable. Karena bicara scalability, 2 aset ini masing-masing bisa dikembangkan sampai dengan 30 megawatt per site. Sehingga in total BDDC akan memiliki kurang lebih 60 megawatt sampai dengan 5 tahun ke depan. Gitu. Oke, ini menarik begitu namanya JBT dan juga JST. Sebetulnya
apa yang menjadi pertimbangan untuk menaruh begitu ya atau lokasi data center yang dimiliki oleh BDDC, Pak Yuda? Ya, jadi salah satu daya tariknya salah satu daya tariknya itu adalah kami menghadirkan internet exchange yang ada di dalam kota yang kita namakan internet exchange JK2. Kebetulan kita sudah berkolaborasi dan bekerja sama dengan Asosiasi Internet Indonesia ABGI dengan ABGI untuk menghadirkan internet exchange kedua di dalam data center kami. Tujuan daripada adanya internet exchange ini adalah agar kami mengundang para ISP para internet service provider agar dapat melakukan peering di tempat kami sehingga mendekatkan service itu kepada konten yang ada di sana sehingga dalam melayani pelanggan itu akan lebih cepat. Khususnya gitu. Oke. Kami juga memahami begitu ya Pak Yuda terkait penggunaan lahan yang biasanya besar untuk data center. Ini juga BDDC membangun di wilayah yang tentunya padat dan tidak banyak lahan kosong di sana, apalagi besar begitu ya. Lalu apakah memang itu juga menjadi tantangan dalam BDDC membangun infrastruktur di dalam kota dan kiranya bagaimana strategi yang juga akan dilakukan begitu ya terkait lahan sempit tapi juga prospeknya cukup besar di sana. Betul. Iya, setuju. Memang selalu tantangan itu ya kita harus berubah menjadi peluang ya. Jadi memang lahan yang sempit tadi itu harus kita siasati dengan desain yang baik ya. Kami memang mengundang top 5 designer of data center yang ada di ASEAN agar bisa mendesain data center kami agar bisa optimal dari sisi lahan. Yang pertama dilakukan adalah yang sudah pasti kita melakukan efisiensi ruang. Dan kemudian yang kita lakukan adalah kita membangunnya ke atas. Karena biasanya data center yang ada di luar Jakarta itu tanahnya luas dan bangunannya bisa ke samping. Kalau kita kebetulan karena di dalam kota, tanahnya sempit, jadi kita bangunnya ke atas. Dan ini punya tantangan tersendiri dari sisi instalasi. Jadi untuk itu kita memang meng-hire desainer dan para kontraktor yang memang levelnya udah lumayan internasional. Oke, jadi dapat diartikan bahwa memang membangun infrastruktur data center di dalam kota ini lebih pricey dibandingkan di daerah-daerah begitu Pak Yuda? Iya, kalau dari sisi angka itu masih standar ya. Artinya kan data center itu kalau untuk di dalam kota ada yang mention angkanya kurang lebih sekitar 10 juta sampai 10,5 juta dolar per megawatt dan itu masih applicable di beberapa tempat. Oke, baik. Lalu juga bagaimana Anda juga mengantisipasi terkait pertumbuhan permintaan data center dalam kota yang tentunya juga bergerak lumayan signifikan untuk demand-nya? Ya, jadi untuk mengantisipasi demand tadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita membangun data center ini tidak bisa berhenti di satu level. Walaupun di fase pertama itu sudah selesai, kita continue membangun fase berikutnya. Nah itu tadi yang sudah kita lakukan di tempat kami yang di Jakarta Timur itu, kita akan menambah lagi bangunan di sampingnya yang nanti akan kita mulai di tahun depan.